Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita memulai Ekaristi hari ini, kita doakan Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang boleh kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari setiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa, dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah hari ini kita haturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-Nya yang melimpah. Kita akan bersama-sama merayakan Ekaristi hari Jumat Paskah pekan yang keempat. Tiada orang yang pernah melihat Allah, namun bila kita saling menaruh cinta kasih, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, dengan rasa syukur ini, kita sadari pula segala kerapuan, kelemahan, serta dosa kita, serta mohon ampun kepadanya, supaya kita pantas merayakan Ekaristi hari ini. Refren Tobat, berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ujub doa pada hari ini, kita berdoa untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan kita semua. Semoga dunia segera terbebas dari wabah virus corona, dan semoga yang telah meninggal karena virus corona ini dipersatukan bersama Allah di surga, diampuni dosanya, dan mendapatkan kedamaian kekal. Dan bagi yang dirawat di rumah sakit, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan pemulihan. Dan untuk tim dokter, perawat, sukarelawan yang membantu kita semua dan kita semua, semoga juga senantiasa diberkati Tuhan, diberikan kesehatan. Kita juga berdoa untuk kelancaran proses pembangunan Gereja Santa Teresia Sedayu. Semoga diberikan kelancaran dan dibebaskan dari segala mara bahaya. Kita juga bersyukur atas rahmat ulang tahun Mikael Erwan Sutrisno, tim kerja Prodiakon. Dan kita juga berdoa untuk ujub arwah Albertus Rianto Setiawan yang telah meninggal 100 hari yang lalu. Allah Bapa kami yang Maha Setia, berkenanlah melaksanakan janji-Mu dan tumbuhkanlah semangat dan harapan kami,
Semoga kami percaya akan bukti kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi, di sana Paulus berkata, "Hei saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Anakkulah engkau, pada hari ini telah kuperanakan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Anakkulah engkau, pada hari ini telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau padamu. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inti dari sejarah keselamatan adalah kehendak Tuhan untuk tetap mengasihi manusia selama-lamanya. Janji ini terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Dia telah rela berkorban untuk menyelamatkan manusia dengan berkenan menderita, wafat, dan juga bangkit dari alam maut. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan di dalam amanat perpisahannya, Yesus mengajak para murid dan kita semua untuk percaya kepada Allah dan percaya kepadanya sebagai putra. Hal ini berarti selain mengajak kita untuk percaya, ini juga menjadi ajakan untuk kita semua memahami janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia, untuk menjabarkan janjinya sehingga bisa dipahami. Yesus melihat kerinduan manusia untuk bersatu dengannya, maka ia mengatakan, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dalam kondisi saat ini yang sedang dilanda wabah virus corona COVID-19 ini, kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kegelisahan-kegelisahan tetap ada. Namun jangan sampai kita hanya terkungkung dalam kegelisahan tetapi tidak berbuat apa-apa. Ya, mungkin raga kita sudah di rumah saja, tetapi bisa jadi kita lupa merumahkan pikiran, dalam tanda kutip merumahkan pikiran, sehingga hati masih mudah merasa cemas, hati mudah merasa takut, hati mudah merasa gelisah. Dengan kepercayaan yang diajarkan Tuhan kepada kita, sekali lagi kita diajak untuk percaya akan janji Allah yang senantiasa menyertai manusia selama-lamanya. Tuhan mengajarkan kita akan sebuah komitmen, akan sebuah janji untuk setia kepadanya dan untuk setia kepada sesama. Komitmen untuk menghayati janji-janji kita dari Tuhan dan juga sesama. Itulah yang diajarkan. Kalau Tuhan memberikan janjinya kepada kita yaitu mengasihi manusia selama-lamanya, memberkati manusia selama-lamanya, mendampinginya selama-lamanya, maka bagaimana janji kita kepada Allah? Misalnya, bagaimana dengan janji baptis kita? Bagaimana dengan janji perkawinan kita? Bagaimana janji imamat kita? Dan sebagainya. Kita diajak untuk menyadari itu. Dengan bantuan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita akan mendampingi kita di dalam hidup kita selama-lamanya. Semoga sabda Tuhan hari ini senantiasa menguatkan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selanjutkan dengan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, sudilah menyambut kami dan penuhilah harapan kami akan kerukunan dan kedamaian berkat roti anggur kudus, ialah Yesus Kristus santapan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipukarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Albertus Priyanto Setiawan, yang 100 hari yang lalu Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami keterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul, Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang di rumah, saya persilahkan mendoakan doa komuni batin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Untuk Mika Darwan Sutrisno yang hari ini berulang tahun dan juga arwah Albertus Rianto Setiawan, mari kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kristus Tuhan telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersama di surga, Engkau menghendaki dikenal ciptaanmu, maka Engkau berkenan putramu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus saudara kami. Kami bersyukur atas semuanya itu, tetapi masih mohon, perkenankanlah kami bergaul lebih erat dan lebih mesra dengan Dikau dan menjadi putra dan putrimu di tempat kediamanmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, tugas dan tanggung jawab kita, segala niat baik kita senantiasa diberkati dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.